Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah Anda bertanya bagaimana sebuah agama lahir lebih dari 1400 tahun lalu dan masih beradaptasi dengan dunia yang sangat cepat berubah? Apakah Islam hari ini sama dengan Islam pada abad pertengahan? Atau justru sedang mengalami sebuah reformasi sunyi yang jarang disadari? Selamat datang di video ini di KBA Insight. Hari ini kita tidak akan memperdebatkan siapa yang paling benar, tetapi kita akan menelusuri bagaimana pemikiran Islam terus bergelut dan bergulat dengan zaman dari masa lalu yang kaya hingga tantangan masa kini. Ini tentang reformasi, tapi bukan sekedar pembaruan hukum. Ini tentang kesadaran, intelektualitas, dan harapan. Di sini kita akan lihat bagaimana akar sejarah bukan sekedar tradisi. Sebelum kita membicarakan reformasi Islam pada abad ke-21, mari kita mundur sejenak. Di sini kita lihat ada tokoh Ibnu Sina, sang filosof dan ilmuwan, mencoba menyatukan akal dan wahyu. Al-Ghazali mengguncang dunia filsafat dengan argumen kerendahan hati dan spiritual. Rumi dengan puisinya yang mengajarkan Islam melalui cinta yang melampaui batas-batas agama. Tapi, apakah kita masih mendengar suara mereka hari ini atau tenggelam dalam hiruk-pikuk debat halal daram? Ketika Islam bertemu dengan dunia kekinian, Islam bukanlah tradisi yang tertutup. Dari awal, ia berdialog dengan filsafat Yunani, dengan budaya India, dengan sains Eropa. Maka tak heran jika Islam dahulu menjadi pemicu lahirnya rumah sakit pertama, universitas, hingga konsep etika ilmiah. Tapi zaman berubah, modernitas datang, sekularisme menantang, gender equality mengetuk. Apakah Islam bisa atau bahkan harus beradaptasi? Reformasi atau hanya retorika? Gerakan reformis modern misalnya Fatimah Mernissi, Tariq Ramadan, Nasser Abu Zaid. Kita lihat mereka bagaimana memainkan peran yang cukup signifikan. Reformasi Islam bukan hanya soal ideologi. Ini soal keberanian bertanya, apakah interpretasi lama masih relevan? Atau kita butuh cara baru membaca wahyu? Ada yang mencoba mengkontekstualisasi syariah, bukan membatalkan. Ada pula yang mengangkat suara perempuan, bukan untuk melawan, tetapi untuk memperdalam makna keadilan dalam Islam. Namun di balik itu semua, satu pertanyaan menggelisahkan. Kapan kritik dianggap ijtihad? Dan kapan dia dianggap sebagai bid'ah? Sementara itu, teknologi, sufisme, dan generasi Z menjadi salah satu masalah. Kita lihat hari ini banyak ceramah, podcast ustazah, kemudian komunitas digital. Di abad 21 ini, masjid bukan satu-satunya tempat berdakwah. Algoritma bisa menjadi khatib. YouTube sekarang bisa menjadi madrasah. Sufisme yang dulu tersembunyi di pojok tarekat, kini menyebar lewat puisi dan musik di Instagram. Anak muda muslim kini bertanya lebih kritis, siapa aku? Apakah aku hanya penerus dogma atau pencari makna? Reformasi bukan hanya di institusi, tapi di pikiran, di hati, dan ya, di kolom komentar media sosial Anda. Kita lihat sekarang apakah ada harapan dan bukan polarisasi. Pertemuan lintas iman, pemuda muslim di forum-forum global, para cendekiawan bertemu di seminar dan di perpustakaan.
Reformasi Islam hari ini bukan tentang meninggalkan tradisi, tapi menemukan jembatan antara wahyu dan realitas, antara masa lalu dan masa depan. Kita tidak harus sepakat, tapi kita bisa saling mendengar. Kita tidak harus satu tafsir, tapi bisa berbagi nilai. Cinta, keadilan, keberanian berpikir. Islam bukan agama stagnan. Ia bergerak, ia bertanya, ia merespon. Itulah tanda bahwa ia hidup. Sahabat, jadi menurut Anda, apakah kita sedang menyaksikan reformasi Islam atau sekedar retorika? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kita akan bahas lebih dalam di episode selanjutnya, termasuk peran perempuan, spiritualitas, dan masa depan Islam global. Demikian, sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.